Lift up your eyes. Layangkan matamu. Ada orang yang hidupnya selalu tenggelam dalam kesedihan dan masalahnya. Ada orang yang diangkat sesaat lalu tenggelam. Ini berarti hidupnya tidak konsisten. Ada juga orang yang hidupnya tidak pernah bisa tenggelam, karena ada tangan Tuhan di balik hidupnya. Rahasia orang hidupnya tidak bisa tenggelam adalah hidup benar, murni, dan berintegritas. Bagi orang benar, ada berkat dan anugerah besar. Tidak bisa ditenggelamkan. Haleluya! Ini waktunya kita bersorak-sorai. Mari kita rayakan kemenangan kita. Go! Jump, 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 jump. Mari kita bersuka cita.
Kami bawa hati kami bawa hidup kami bawa keluarga kami Tuhan. Roh Kudus berkaryalah, Roh Kudus penuhi. Oh Yesus, hadiratmu Tuhan. Ya Yesus. Di hadiratmu ada kuasa yang teguh. Di hadiratmu jiwaku berserah penuh, melenyapkan semua rasa ketakutan, menghiburkan setiap hati yang terluka. Berkaryalah Roh Kudus, bekerjalah sekarang. Ku percaya kuasa-Mu tak pernah gagal, mengubah gelap menjadi terang. Berkaryalah Roh Kudus, penuhi tempat ini. Ku terima lawatan-Mu, penuhi hidupku, mujizat terjadi sekarang. Oh Yesus, di hadirat-Mu Roh Kudus nyata atasku. Di hadirat-Mu Tuhan, amin. Roh Kudus ubah hidupku, amin. Dipenuhi dengan urapan yang baru. Kami terima Tuhan, dipulihkan ya oleh kebenaran firman. Berkaryalah Roh Kudus, bekerjalah ya Tuhan.
Hadirat-Mu penuhi kami Tuhan. Kami gak mau puas Tuhan. Kami mau terus naik. Tenggelamkan kami dalam pengurapan-Mu. Tenggelamkan kami dalam sungai kehidupan-Mu Tuhan. Sebab hanya di dalam-Mu ada pengharapan. Hanya di dalam-Mu Tuhan ada kekuatan. Hanya di dalam-Mu Tuhan ada kuasa. Ya, terus percaya. Terus pegang tangan Tuhan kuat-kuat saudaraku. Terus pegang Tuhan kuat-kuat. Asal kami jamah jubah-Mu Tuhan, kami pasti sembuh. Asal kami jamah jubah-Mu Tuhan, kami pasti dipulihkan. Asal kami jamah jubah-Mu, kami dapatkan segala-galanya. Kau Tuhan, angkat hatimu, angkat hatimu, angkat tanganmu, angkat wajahmu, sembah, sembah. We worship you. 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 We Raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan, Allah tempat perlindungan kami, Allah yang menakar air laut dengan kedua belah tangannya, Allah yang menjadikan bumi pijakan kakinya langit. Segala isinya Engkau adakan Tuhan. Allah yang sama, Allah yang selalu menolong kami, menolong keluarga kami, menolong kami semua Tuhan. Kami luka-luka Engkau Tuhan. Kami agungkan Engkau Yesus. Oh Yesus. Sing to you, Lord. Hallelujah, hallelujah.
welcome, selamat datang kembali di ibadah online Gereja Keluarga Allah. Saya ingin menyambut saudara dan saya percaya hari ini Roh Kudus bekerja dan Tuhan akan menjamah kita semua. Nah, saya ingin ajak saudara, ayo kita persiapkan persembahan kita. Mari kita muliakan Tuhan dengan harta kita. Tadi kita sudah muliakan Tuhan dengan puji-pujian, dengan penyembahan. Sekarang waktunya mari kita muliakan Tuhan dengan harta kita. Anda yang mau memberikan persembahan, Anda bisa scan QR code yang ada di bawah saya ini. Atau saudara bisa transfer ke rekening gereja kita yang informasinya juga ada di bawah ini. Yang manapun yang saudara pilih, terlebih dahulu kita angkat kedua tangan kita mau berdoa. Terima kasih Tuhan, kasih setiamu selalu baru, kasih setiamu kami rasakan sungguh nyata di dalam kehidupan kami. Pemeliharaanmu sempurna, Engkau tidak pernah tinggalkan kami, Engkau tidak pernah biarkan kami. Sungguh kami merasakan anugerah-Mu berlimpah dalam hidup kami. Karena itu kami mau belajar membalas kebaikan Tuhan. Kami mau belajar untuk memuliakan Tuhan dengan harta kami ini. Terimalah ya Tuhan sebagai persembahan yang kudus, persembahan yang berkenan, yang harum, yang menyukakan hati Tuhan. Terimalah persepuluhan ini, terimalah benih profetik ini, terimalah persembahan syukur ini. Hanya yang terbaik kami persembahkan kepada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Silakan saudara mentransferkan persembahan saudara. Dan sementara Anda melakukan itu, saya juga mau menyambut Bapak Ibu saudara sekalian yang mengikuti ibadah ini secara online adalah pertama kalinya bagi saudara. Dan saya rindu untuk bisa mengenal, melayani sekaligus berdoa buat saudara. Karena itu mohon kesediaan Anda untuk menghubungi gereja kita di nomor WhatsApp penggembalaan yang ada di bawah ini. Atau saudara juga bisa kontak saya melalui JSM, Jonathan Setiawan Ministries, yang ada di Facebook, Instagram maupun di YouTube. Ya, kalau saudara punya permohonan doa dan Anda rindu didoakan secara khusus, saudara bisa mengirimkan permohonan doa saudara juga di JSM. Ya, apapun itu, saudara bisa kirimkan di JSM dan kita akan bersama-sama berdoa karena saya percaya doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Anda akan melihat kesembuhan terjadi, pemulihan keluarga terjadi. Anda akan melihat depresi dilenyapkan, sukacita dicurahkan. Anda akan melihat perbuatan-perbuatan ajaib dari Tuhan dinyatakan di dalam kehidupan saudara. Oke, jadi kirimkan permohonan doa saudara. Dan sekarang tiba waktunya kita masuk di dalam firman Tuhan. Mari kita persiapkan hati kita dan kita berdoa terlebih dahulu. Terima kasih ya Tuhan untuk hadirat dan pengurapan-Mu. Saat ini kami rindu mendengarkan firman-Mu. Urapi setiap perkataan yang keluar dari mulut ini. Sungguh-sungguh jadi perkataan yang menyadarkan. Perkataan yang menginspirasi. Dan perkataan yang membangkitkan iman kami. Untuk kami mengalami perjalanan, pengalaman pribadi bersama Tuhan. Dan kami mengalami kuasa Tuhan dinyatakan dalam kehidupan kami. Kami buka hati kami lebar-lebar. Berfirmanlah Tuhan, kami siap menerimanya. Amin. Amin. Hari ini saya ingin membagikan kepada saudara satu rema firman Tuhan. Judulnya adalah unsinkable atau tidak bisa ditenggelamkan. Tahukah saudara bahwa di dalam Tuhan kita bisa punya kehidupan yang tidak bisa ditenggelamkan. Gak peduli apapun yang iblis coba lakukan dalam hidup kita, tapi saudara dan saya bersama Yesus tidak bisa ditenggelamkan. Nah, terlebih dahulu saya mau bagikan 3 jenis orang terkait bisa atau tidak bisa ditenggelamkan ini. Yang pertama, orang yang hidupnya selalu tenggelam.
Oke, jadi kalau Anda baca di dalam kamus bahasa Indonesia, tenggelam artinya masuk terbenam ke dalam air, karam, jatuh dalam kesengsaraan, hilang, atau lenyap. Ada berapa banyak orang dalam hidupnya selalu merasa tenggelam? Ya, tenggelam dalam kesedihan, tenggelam di dalam masalah. Semua orang alami masalah, tapi sebagian orang benar-benar tenggelam dalam masalah. Semua orang pernah sedih, tapi ada sebagian orang yang terus tenggelam dalam kesedihan, tenggelam di dalam kemiskinan, tenggelam dalam sakit penyakit. Ya, terus berbagai aspek hidupnya tenggelam, karirnya tenggelam, bisnisnya tenggelam, pelayanannya tenggelam, kelompok selnya tenggelam. Ya, jadi seolah-olah terus-menerus ada di bawah. Nah, tahukah saudara, yang namanya tenggelam itu terjadinya karena ada beban yang berlebihan. Yang menarik ke bawah sehingga akhirnya tenggelam. Bisa jadi itu adalah beban kesalahan yang berat. Dan karena akibat kesalahan itu akhirnya tenggelam. Bisa jadi adalah beban pikiran atau beban masalah. Karena berkepanjangan, masalahnya berat, terus kepikiran terus, akhirnya hidupnya tenggelam. Saya perhatikan sebagian orang mengalami seperti itu. Ada lagi beban kekecewaan. Kena di hatinya, kecewa, dendam, gak bisa mengampuni, dan itu membuat hidupnya jadi negatif, pikirannya jadi negatif, akhirnya seluruh hidupnya tenggelam. Ada lagi yang alami yang namanya beban intimidasi iblis. Jadi terus iblis mengintimidasi dan dia gak bisa menolak itu, akhirnya tenggelam. Dan yang terakhir ada juga yang namanya beban dosa. Nah ini yang sangat fatal sekali, karena beban ini yang paling berat, menarik orang ke bawah sampai akhirnya tenggelam. Kita baca dulu, Ibrani 12 ayatnya yang pertama. Karena kita mempunyai banyak saksi, bagaikan awan yang mengelilingi kita. Ini petunjuk firman Tuhan buat kita semua. Marilah kita menanggalkan semua beban. Jadi Anda yang selama ini terus tenggelam gara-gara beban, ini pesan firman Tuhan. Tanggalkan semua beban. Dan apa? Dosa yang begitu merintangi kita dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Jadi Anda harus ngerti, yang namanya beban dosa itu akan menenggelamkan hidup kita. Beban dosa akan menenggelamkan keluargamu, kesehatanmu, pekerjaanmu, keuanganmu. Karena itu tanggalkan. Ambil keputusan dengan tegas, memotong, memangkas beban dosa itu. Sehingga mulai hari ini saya nubuatkan di dalam nama Yesus, Anda tidak lagi tenggelam, tapi saudara naik ke atas, pemulihan terjadi di dalam hidup saudara. Amin. Nah itu yang pertama. Jenis orang yang pertama adalah orang yang hidupnya selalu tenggelam. Yang kedua, orang yang diangkat sesaat, jadi naik karena diangkat, tapi setelah itu tenggelam lagi, turun lagi. Jadi enggak konsisten kehidupannya. Saya bacakan dulu di 2 Tawarik 26 ayatnya yang ke-5 dan terus lompat ayat 16. Ini kisah tentang Raja Uzia. Raja Uzia ini gambaran orang yang diangkat sesaat tapi setelah itu tenggelam kembali. Saya bacakan. Ayat 5. Ia, Raja Uzia, mencari Allah selama hidup Sakaria. Nah ini satu tanda tanya. Karena ia mencari Allah selama hidup Sakaria. Bukan selama hidupnya, tapi selama hidup Sakaria. Yang mengajarinya supaya takut akan Allah. Dan selama ia mencari Tuhan, Allah membuat segala usahanya berhasil. Jadi selama ia mencari Allah, ia berhasil. Ia tetap naik dan tidak turun. Nah tetapi kita lompat ayat yang ke-16. Ada sesuatu terjadi yang membuat hidupnya berubah dari yang tadinya naik ke atas terus kemudian mulai turun ke bawah.
Ayat 16. Setelah ia menjadi kuat, ia menjadi tinggi hati. Nah, Anda perhatikan. Ya, tadinya rendah hati. Tapi kadang orang setelah diberkati jadi tinggi hati. Tadinya waktu nobody, ya itu bisa baik. Tapi setelah diangkat, dikasih jabatan yang tinggi, tiba-tiba kesombongan mulai muncul. Sikapnya sama orang lain mulai tidak baik. Nah, ini yang dialami oleh Raja Uzia. Ya, setelah ia menjadi kuat, Alkitab mencatat ia menjadi tinggi hati. Sehingga ia melakukan hal yang merusak. Ia berubah setia kepada Tuhan. Tadinya ia mencari Tuhan. Sekarang gak lagi mencari Tuhan. Gak lagi setia sama Tuhan. Gak lagi beribadah sama Tuhan. Gak lagi memuji dan menyembah Tuhan. Gak lagi melayani Tuhan. Oke, ia berubah setia kepada Tuhan Allahnya. Dan memasuki bait Tuhan untuk membakar ukupan di atas mezbah pembakaran ukupan. Jadi dia melakukan hal yang terlarang. Harusnya nggak boleh, tapi ditabrak. Tapi dilanggar. Kenapa? Karena tinggi hati. Akibatnya dia kena kusta. Akibatnya sejak saat itu dia mulai mengalami banyak hal yang tidak baik. Dan dia hidup berikutnya di dalam pengasingan. Dan akhirnya matinya di dalam kesepian. Coba Anda renungkan. Raja Uzia yang begitu luar biasa. Yang tadinya diangkat naik. Tapi sampai di satu titik. Setelah itu tenggelam. Saya berdoa yang seperti ini tidak pernah menjadi cerita hidup saudara. Saya berdoa Tuhan bawa kita semua tetap naik dan tidak turun. Bahkan terbang tinggi bagaikan Raja Wali. Tidak bisa ditenggelamkan oleh kekuatan neraka manapun. Tuhan yang menopang kehidupan kita. Amin. Karena itu belajar konsisten. Ya, konsisten rendah hati. Konsisten setia sama Tuhan. Konsisten dalam kehidupan doa saudara. Konsisten bangun pondok Daud. Ya, konsisten melayani Tuhannya. Konsisten bersaksinya. Kalau saudara konsisten, saudara tidak akan bisa ditenggelamkan. Ya, jangan seperti Raja Uzia. Sekarang yang ketiga. Jenis yang ketiga adalah orang yang hidupnya tidak pernah bisa tenggelam. Doa saya, inilah hidup saudara. Inilah hidup kita, jemaat, keluarga Allah, bahkan seluruh gereja kita tidak pernah bisa tenggelam. Anda boleh lihat di dalam Alkitab, kisah orang-orang yang apapun iblis coba lakukan, tapi iblis tidak pernah berhasil menenggelamkan mereka. Coba Anda lihat Samuel, sejak kecilnya dia dipakai Tuhan. Sampai tua pun dia tetap dipakai oleh Tuhan. Seperti itu juga hidup saudara, Anda tidak berhenti di tengah jalan. Tidak berhenti melayani di tengah jalan. Terus tetap setia sampai akhir dipakai Tuhan. Melayani Tuhan, membesarkan kerajaan Allah. Dan melalui hidup saudara, nama Yesus dipermuliakan. Amin. Samuel gak bisa ditenggelamkan. Daniel juga sama, kokoh sekali. Rajanya silih berganti, naik dan turun berganti-ganti. Tapi hebatnya Daniel ini dikokohkan sedemikian rupa. Dia dibutuhkan oleh semua raja. Terus hidupnya, posisinya tidak bisa ditenggelamkan. Anda lihat. Jadi ada something yang very special. Ada sesuatu yang sangat spesial dalam hidup Daniel ini. Sehingga tidak bisa ditenggelamkan. Ya. Yusuf juga sama. Yusuf ini orang yang tidak bisa ditenggelamkan. Coba Anda renungkan. Kakak-kakaknya berusaha menenggelamkan dia. Mengkhianati dia. Membuang ke sumur. Jual jadi budak. Tapi Yusuf tidak tenggelam. Waktu di rumah Potifar, istri Potifar memfitnah dia. Terus kemudian dijebloskanlah dia ke dalam penjara. Tapi Yusuf tetap tidak tenggelam. Di penjara pun dia kena tipu, diperlakukan dengan tidak adil. Tapi dia juga tidak tenggelam. Bahkan sampai di satu titik Tuhan bawa Yusuf
melejit naik. Tuhan Pak Yusuf mengalami terobosan dan kemenangan besar dalam hidupnya. Jadi seolah-olah pukulan demi pukulan seperti apapun, beban seperti apapun yang iblis coba berikan dalam hidupnya untuk menarik dan membuat dia karam. Tapi Yusuf tidak pernah bisa tenggelam. Saya percaya ada orang-orang yang seperti Yusuf di dalam jemaat keluarga Allah. Enggak peduli pukulan apapun yang iblis coba lakukan. Enggak peduli masalah apapun yang coba iblis lancarkan dalam hidup saudara. Tapi Anda tidak pernah tenggelam. Anda tetap naik dan tidak turun. Bahkan Alkitab mengatakan orang benar 7 kali jatuh, 7 kali pula bangkit kembali. Sebab Tuhan menopang tangannya. Tuhan menopang tangan saudara. Tuhan menopang keluarga saudara. Tuhan menopang hari esok saudara. Amin. Jadi ada orang-orang yang tidak bisa ditenggelamkan. Daud juga tidak bisa ditenggelamkan. Ayub hidupnya juga tidak bisa ditenggelamkan. Sampai dihabisin semuanya. Tapi namanya orang benar saudaraku. Bangkit kembali. Bahkan dia naiknya lebih powerful. Iblis menghabisi semua. Dia muncul kembali. Tuhan berkati 2 kali lipat. Jadi Ayub pun tidak bisa ditenggelamkan. Wow, ini sesuatu yang luar biasa. Dan doa saya, rema ini akan Tuhan berikan secara pribadi dalam hidupmu. Mulai hari ini, apapun terjadi, masalah seberat apapun, pandemi, resesi, krisis, selama apapun, Anda tidak akan tenggelam. Tuhan menopang saudara. Tuhan menolong saudara. Anda tetap naik dan tidak turun. Amin. Saudara mau mengalami hidup yang tidak bisa ditenggelamkan? Ya, rahasianya, kalau Anda mau ya, kuncinya, hiduplah dalam kebenaran. Hidup benar. Hiduplah dalam integritas. Kalau Anda hidup benar, kalau Anda memilih hidup di dalam integritas, maka Anda tidak bisa ditenggelamkan. Oke, saya bacakan beberapa ayat. 1 Samuel 12, ayat 3 sampai 4. Mari kita lihat rahasia kenapa Samuel tidak bisa ditenggelamkan. Dia ngomong begini, di sini aku berdiri. Berikanlah kesaksian menentang aku di hadapan Tuhan dan di hadapan orang yang diurapinya. Lembu siapakah yang telah kuambil? Keledai siapakah yang telah kuambil? Siapakah yang telah kuperas? Siapakah yang telah kuperlakukan dengan kekerasan? Dari tangan siapakah telah kuterima sogok sehingga aku harus tutup mata? Aku akan mengembalikannya kepadamu. Ayat yang keempat, mari kita lihat kesaksian bangsa Israel tentang Samuel. Jawab mereka, engkau tidak memeras kami. Dan engkau tidak memperlakukan kami dengan kekerasan. Dan engkau tidak menerima apa-apa dari tangan siapapun. Coba sudah lihat, artinya Nabi Samuel ini, walaupun jabatannya tinggi, walaupun dia orang yang sangat berkuasa, dia yang memilih dan mengurapi raja. Coba, Anda harus ngerti. Samuel ini, kingmaker. Samuel ini, dia yang mencetak, dia yang mengangkat, dia yang mengurapi raja. Jadi dia sangat powerful. Kalau dia mau gunakan kekuasaan untuk mendapatkan keuntungan pribadi, sangat mampu dia. Tetapi dia memilih tidak melakukan itu. Dia memilih hidup di dalam integritas. Itu sebabnya apapun boleh terjadi. Tapi Nabi Samuel tetap bertahan sampai akhir hidupnya. Sampai garis finish. Dia finish strong. Dia mengakhiri pertandingan dengan baik. Dan dia menjadi pemenang. Doa saya, Anda juga sampai garis akhir. Dan jadi pemenang. Amin. Gak pernah bisa ditenggelamkan. Yang berikutnya, sekarang kita lihat Daniel ya. Kita baca di dalam kitab Daniel 6, ayat 4 sampai 5. Mari kita perhatikan alasan Daniel gak bisa ditenggelamkan. Maka Daniel ini melebihi para pejabat tinggi dan para wakil raja itu.
Karena ia mempunyai roh yang luar biasa. Dan raja bermaksud untuk menempatkannya atas seluruh kerajaannya. Ayat 5, kemudian para pejabat tinggi dan wakil raja itu mencari alasan dakwaan terhadap Daniel dalam hal pemerintahan. Perhatikan saudaraku, Daniel ini dicari-cari kesalahannya. Tetapi mereka tidak mendapat alasan apapun atau sesuatu kesalahan. Sebab ia setia dan tidak ada didapati sesuatu kelalaian atau sesuatu kesalahan padanya. Wow. Ini orang yang bersih. Ini orang yang hidupnya dalam integritas. Coba Anda renungkan. Kalau seandainya sekarang orang-orang pintar, orang-orang hebat nyari kesalahan saudara, kira-kira ketemu nggak kesalahan Anda? Daniel ini dikeroyok sama orang-orang paling pintar, paling hebat di negeri itu, dikorek kesalahannya, tetapi tidak ditemukan kesalahannya. Kenapa? Karena Daniel hidup dalam integritas. Dia memilih hidup benar di hadapan Allah. Itu sebabnya Daniel tidak bisa ditenggelamkan. Musuh-musuhnya mencoba melempar dia ke gua singa pun. Tapi Daniel dipertahankan oleh Tuhan. Dibela oleh Tuhan. Saya mau nubuatkan. Orang lain, iblis boleh berusaha menghempaskan saudara. Tetapi pembelaan Tuhan nyata atas hidupmu. Penjagaan Tuhan nyata atas hidup saudara. Itu sebabnya hiduplah dalam integritas. Karena integritas akan membuat hidup kita tidak bisa ditenggelamkan. Seperti Daniel tidak bisa ditenggelamkan, saudara juga tidak bisa ditenggelamkan. Masa depanmu tidak bisa ditenggelamkan. Pelayananmu tidak bisa ditenggelamkan. Amin. Bahkan pekerjaan, keuangan saudara, keluarga saudara tidak bisa ditenggelamkan. Satu lagi ya, kita lihat Ayub sekarang. Kenapa kok dia tidak bisa ditenggelamkan? Ayub 2 ayat yang ketiga. Firman Tuhan kepada iblis, apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub? Sebab tiada seorang pun di bumi seperti dia yang demikian saleh. Perhatikan, demikian saleh dan jujur. Yang takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Ini hebat sekali nih, Ayub nih. Ia tetap tekun dalam kesalehannya. Kata tetap tekun dalam kesalehannya dalam Alkitab bahasa Inggrisnya, ya, still hold fast to his integrity. Jadi dia integritasnya itu dipegang kencang, dipegang kuat-kuat. Meskipun engkau telah membujuk aku melawan dia untuk mencelakakannya tanpa alasan. Wow. Jadi dari sini saudara ngerti kenapa Ayub tidak bisa ditenggelamkan. Iblis itu melancarkan serangannya bertubi-tubi kepada Ayub. Tapi Ayub tidak bisa ditenggelamkan. Dia selalu naik lagi. Dia selalu bangkit kembali. Karena Ayub orang yang menjaga integritas. Jadi hari ini saya berdoa saudara dan saya sungguh-sungguh terbuka mata rohani kita untuk bisa melihat bahwa orang yang hidup di dalam integritas akan dijaga, dibela oleh Tuhan sehingga kita tidak bisa ditenggelamkan. Karena saya tahu iblis akan terus berusaha menenggelamkan saudara, tapi hidup dalam integritas, hidup di dalam kebenaran, Anda tidak bisa ditenggelamkan. Oke, nah sekarang pertanyaannya, kenapa orang yang hidup dalam integritas, orang yang hidup benar, gak bisa ditenggelamkan? Apa urusannya hidup benar dan tidak bisa ditenggelamkan? Nomor 1,
Tuhan melindungi orang benar. Jadi kalau engkau hidup benar, perlindungan Tuhan ada. Karena perlindungan Tuhan ada, maka engkau tidak bisa ditenggelamkan. Amsal 14 ayat 32. Orang fasik dirobohkan karena kejahatannya. Jadi kalau Anda pikir orang jahat itu semakin kokoh, Anda tunggu tanggal mainnya saja. Karena akan tiba orang fasik dirobohkan karena kejahatannya. Tetapi orang benar mendapat perlindungan karena ketulusannya. Wow, ini luar biasa sekali. Jadi kalau saudara hidup di dalam ketulusan, hidup dalam kebenaran, dalam integritas, ditulis akan mendapat perlindungan. Perlindungannya bukan dari manusia, tapi perlindungan dari Tuhan. Dan kalau Allah yang melindungi saudara, kekuatan neraka mana yang mampu menembus perlindungan Allah? Anda aman di dalam perlindungan Tuhan. Ya, Anda bisa melihat kisahnya Lot. Dia ada di Sodom dan Gomora dan pada waktu itu Tuhan mau hanguskan orang-orang di Sodom Gomora karena dosanya yang sudah terlalu mengerikan sekali. Tapi Alkitab mencatat bahwa Lot ini, keponakannya Abraham, disebut oleh Alkitab sebagai orang benar. Jadi Lot itu orang benar di tempat yang salah. Mungkin saudara juga mengalami seperti Lot ini. Anda mau hidup benar dalam integritas, tapi lingkungan kerja saudara, pergaulan, teman-teman saudara, orang-orang di sekeliling saudara, punya nilai hidup yang berbeda, yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Hari ini saya ngomong sama saudara, jaga integritas saudara. Tetap hidup dalam kebenaran. Karena ketika Tuhan mulai melakukan itu, semua di Sodom Gomora mereka celaka. Tapi Lot selamat. Saudara juga diselamatkan oleh Tuhan. Perlindungan Tuhan ada di dalam hidup saudara. Oke, jadi hiduplah dalam kebenaran. Karena kebenaran akan menarik perlindungan Tuhan atas kita. Iblis boleh menyerang saudara, tapi selama Anda di cover sama Tuhan, siapa yang bisa nembus perlindungan Tuhan? Anda aman, keluargamu aman melalui masa pandemi, masa resesi, masalah bertubi-tubi, semua serangan iblis, Anda aman dalam perlindungan Tuhan. Amin. Itu sebabnya tidak bisa ditenggelamkan. Yang kedua, kenapa orang yang hidup benar tidak bisa tenggelamkan? Yang kedua, karena orang benar ada di mata dan hatinya Tuhan. Artinya Tuhan memberikan perhatian yang spesial. Ada perhatian yang khusus. Ada penjagaan Tuhan yang khusus dalam kehidupan orang benar. Mazmur 34 ayatnya yang ke-16 dan 18. Mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar. Oh, mata Tuhan tertuju kepada saudara dan saya. Mata Tuhan tertuju melihat hidup saudara dan saya. Dan telinganya kepada teriak mereka minta tolong. Kalau Anda hidup benar, Anda berdoa, berteriak, Tuhan dengar teriak saudara minta tolong. Itu berkat orang benar. Anda hidup benar, Anda butuh pertolongan, Anda berteriak, Tuhan dengar doa saudara. Wow. Ayat 18, apabila orang-orang benar itu berseru-seru, maka Tuhan mendengar dan melepaskan mereka dari segala kesesakannya. Anda yang ada di dalam kesesakan, hiduplah benar di hadapan Tuhan. Maka doamu akan sampai di tempat kudus dan Tuhan akan melepaskan saudara. Di dalam nama Yesus, kelepasan yang dari Tuhan terjadi atas hidup saudara. Amin. Ini blessing yang sangat spesial. Jadi kalau kita hidup benar, mata dan hati Tuhan tertuju buat kita. Ada perhatian khusus dari Tuhan. Ayub 36 ayat yang ke-7. Ia tidak mengalihkan pandangan matanya dari orang benar. Jadi terus diperhatikan terus. Tetapi menempatkan mereka
untuk selama-lamanya di samping raja-raja di atas tahta sehingga mereka tinggi martabatnya. Saya mau ngomong sama saudara, kalau Anda hidup benar, Tuhan akan mengangkat, Tuhan akan mempromosikan, Tuhan akan mempermuliakan sehingga tinggi martabatmu. Wow. Ini blessing yang sangat spesial. Kalau sudah kayak gini, kalau Tuhan yang mengangkat, siapa bisa menjatuhkan saudara? Makanya kalau Tuhan mengangkat saudara, Anda tidak bisa tenggelam. Oke, yang ketiga, alasan orang benar gak bisa tenggelam adalah orang benar akan tetap kuat. Ayub 17 ayat 9. Meskipun begitu, orang yang benar tetap pada jalannya. Dan orang yang bersih tangannya, apa yang terjadi? Bertambah-tambah kuat. Ditulis di sini bertambah-tambah. Artinya dari waktu ke waktu semakin kuat. Tambah kuat lagi. Lebih kuat lagi. Jadi bukan cuma orang benar itu kuat. Tapi semakin lama semakin kuat. Saya nubuatkan itu yang Anda alami dalam hidup saudara. Pernikahan saudara semakin lama semakin kuat. Sukacitamu semakin lama semakin kuat. Saya berdoa keuangan saudara bertambah-tambah kuat. Pekerjaan saudara bertambah-tambah kuat. Kehidupan rohani bertambah-tambah kuat. Imanmu bertambah-tambah kuat. Pelayananmu bertambah-tambah kuat. Nama Tuhan dipermuliakan di dalam hidup saudara. Itu berkat orang benar. Berjalan makin lama makin kuat. Itu terjadinya pada orang yang hidup dalam integritas. Makanya gak bisa tenggelam. Yang keempat, orang benar akan tetap menikmati terang di tengah kegelapan. Kita baca ya, Mazmur 112 ayat yang keempat. Di dalam gelap. Jadi sudah jelas ini. Orang benar sempat ada di dalam gelap. Tapi Anda perhatikan, terbit terang. Wow. Bagi orang benar, pengasih dan penyayang, orang yang adil. Jadi mengalami kegelapannya sama seperti orang lain. Tetapi di dalam kegelapan itu terbit terang. Ada kemuliaan Tuhan yang menjadi nyata atas mereka. Bukankah itu kesaksian-kesaksian yang terus kita dengar? Di antara jemaat-jemaat keluarga Allah. Di dalam gelap, di masa dunia dalam kegelapan. Di masa bangsa-bangsa dalam kegelapan. Tetapi terang Tuhan terbit dan kemuliaannya jadi nyata atas kita. Justru di masa yang paling susah seperti ini. Kita bisa melihat kasih Tuhan, anugerah Tuhan. Sungguh nyata atas kita. Saya berdoa hari ini jadilah itu dalam hidup saudara. Sekalipun engkau sedang melewati lembah kekelaman. Tetapi gadanya dan tongkatnya menjaga saudara. Dan Tuhan menuntun saudara di dalam gunung kemuliaan Tuhan yang luar biasa. Makanya iblis gak bisa menenggelamkan orang benar. Karena dalam gelap pun tetap ada terang kemuliaan Tuhan. Amazing. Ya, tidak bisa ditenggelamkan. Yang kelima, ada berkat dan anugerah besar bagi orang benar. Saya bacakan Mazmur 5 ayatnya yang ke-13. Sebab engkaulah yang memberkati orang benar. Jadi bukan semua orang Kristen loh ya. Ditulis di sini, engkaulah yang memberkati orang benar ya Tuhan. Engkau memagari dia dengan anugerahmu seperti perisai. Wow. Mulai hari ini keluargamu dipagari seperti perisai. Mulai hari ini kesehatanmu dipagari seperti perisai. Mulai hari ini Tuhan memberkati saudara berlimpah-limpah. Itu yang dialami dan disaksikan oleh Daud. Di Mazmur 37 ayat 25 dia berkata, dahulu aku muda, sekarang aku telah menjadi tua. Berarti puluhan tahun sudah berlalu.
Tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan atau anak cucunya meminta-minta roti. Anda tidak akan ditinggalkan, anak cucu saudara tidak akan ditinggalkan, keluarga saudara tidak akan ditinggalkan. Berkat dan anugerah Tuhan selalu ada dalam hidup saudara. Karena itu saya ajak saudara ambil keputusan, berani hidup benar. Dunia mungkin punya pemikiran dan konsep yang berbeda. Tapi saya ajak saudara, saya tantang saudara. Ambil keputusan, hidup benar, hidup dalam integritas. Boleh katakan amin saudaraku. Ya, integritas dalam perkataanmu. Maksudnya gimana? Kalau ngomong, kalau berjanji, ditepati. Orang yang dipegang apanya? Ya perkataannya. Berapa banyak orang perkataannya nggak berintegritas, ngomong sebentar, berubah lagi. Kalau saudara punya integritas dalam perkataan, Anda konsisten. Ya, miliki integritas di dalam pernikahan saudara. Setia dengan pasangan saudara. Bukan setia cuma waktu dia ada. Tapi waktu dia nggak ada pun Anda tetap setia. Bukan cuma setia secara jasmani, tapi dalam pikiran pun Anda tetap setia. Dalam hati pun Anda tetap setia dengan pasangan saudara. Jaga pernikahan saudara dalam integritas. Saya ajak saudara miliki integritas di dalam kehidupan sosial, di dalam pergaulan. Jangan bergosip. Tahu nggak saudaraku, sebagian orang kalau di depan orang lain, wah baik sekali. Tapi setelah itu di belakangnya, wah jelek-jelekin luar biasa. Saya mau ngomong sama saudara, itu namanya tanpa integritas. Orang kalau hidup dengan integritas, di depannya dan di belakangnya sama. Jadi mulai hari ini mari kita komitmen hidup dalam integritas. Dalam pergaulan, dalam kehidupan sosial kita hidup dalam integritas. Integritas dalam keuangan. Ini penting sekali. Karena banyak orang berkata, ya, wah banyak orang tuh baik. Sampai berurusan tentang uang. Kalau sudah urusan tentang uang, ceritanya beda. Kenapa? Karena nggak ada integritas di situ. Hari ini saya ajak saudara miliki integritas dalam keuangan. Semua tanggung jawab hutang, tanggung jawab pajak, tanggung jawab kewajiban-kewajiban, tanggung jawab persepuluhan. Saya mau ngomong sama saudara, hiduplah dalam integritas. Miliki integritas di dalam pekerjaan. Lakukan yang terbaik. Kalau saudara bekerja, ada atau tidak ada atasan saudara, do your best. Seperti untuk Tuhan. Bukan untuk manusia. Itu hidup, bekerja dalam integritas. Miliki integritas di dalam melayani Tuhan. Saya tantang saudara, mau di gereja, mau di rumah, ayo kita layani Tuhan dengan segenap hati kita. Layani Tuhan secara pribadi. Layani juga Tuhan secara publik, secara umum. Di dalam gereja Tuhan. Jadi dua-duanya jalan. Miliki integritas di dalam setiap aspek hidup saudara. Maka semua berkat orang benar akan dicurahkan dalam hidupmu. Dan engkau tidak bisa tenggelam. Amin. Kuncinya supaya bisa hidup benar dalam integritas adalah minta pertolongan Roh Kudus. Karena tanpa Roh Kudus kita tidak mampu. Anda boleh berusaha hidup benar, gagal lagi. Anda boleh berusaha hidup dalam integritas, salah terus. Tapi oleh pertolongan Roh Kudus, kita dimampukan. Oleh pertolongan Roh Kudus, kita dikuatkan. Oleh pertolongan Roh Kudus, jalan hidup kita diluruskan. Oleh pertolongan Roh Kudus, kekudusannya mengalir, menguduskan pikiran, menguduskan hati, menguduskan setiap hidup kita. Sehingga hidup kita dikuduskan. Kita hidup benar, kita hidup dalam integritas. Dan karena itu, Tuhan akan memastikan kita tidak bisa ditenggelamkan. Siapa yang mau dipenuhi dengan Roh Kudus? Mari bangkit berdiri, kita nyanyikan lagu ini.
bersama-sama. Roh-Mu mengundi. Bila Roh-Mu bekerja, tak ada yang mampu menahannya. Oh, Roh Kudus. Pribadi yang agung dan mulia, tercurah untuk hati yang terbuka. Kami butuh Roh-Mu Tuhan. Bila Roh-Mu berkarya, hati yang keras dilembutkan. Oh, tak ada yang mampu hentikan. Tak ada yang mampu tenggelamkan. Ketika kuasa-Mu bekerja. Amin. Mari semuanya angkat dua tangan, katakan, ini waktumu Roh Kudus, penuhi setiap hati yang haus akan-Mu. Kulakukan perkara yang mustahil. Setiap hari bergerak dengan ini waktumu Roh Kudus, penuhi setiap hati yang haus akan-Mu. Kulakukan perkara yang mustahil. Setiap hari bergerak dengan tuntunan ilahi. Orang hidup benar, maka tidak bisa ditenggelamkan. Hidupnya akan tetap naik dan tidak turun. Siapa mau menerima berkat orang benar itu di dalam hidup saudara? Kuncinya hidup saudara harus dibenarkan, dikuduskan dulu. Dan hanya satu pribadi yang bisa menguduskan saudara, membenarkan saudara, mengampuni dosa-dosa saudara, membasuh dosa kita. Sehingga dosa kita yang merah seperti kirmisi bisa jadi putih seperti salju. Namanya adalah Yesus. Mari kita surrender, berserah kepada Yesus. Mari kita undang Dia masuk dalam hidup kita. Jadi Tuhan dan Juru Selamat. Mari kita minta Dia untuk menguduskan hidup kita. Anda yang mau dikuduskan oleh Tuhan. Anda yang mau diampuni dosa-dosanya. Dan diselamatkan. Mari angkat dua tangan saudara dan ikuti doa ini. Tuhan Yesus, masuklah dalam hatiku. Jadilah Tuhanku. Jadilah Tuhan Dan Juru Selamatku. dan Juru Selamat. Ampuni dosa-dosaku. Ampuni dosa-dosaku. Kuduskan hidupku. Kuduskan hidupku. Selamatkan aku. Selamatkan aku. Mulai saat ini, Mulai saat ini, hidupku milik Tuhan Yesus. hidupku milik Tuhan Yesus. Dan aku hidup bagi Yesus. Dan aku hidup bagi Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Mari angkat dua tangan. Masing-masing kita berdoa untuk keluarga kita masing-masing. Untuk teman-teman kita. Supaya mereka juga menerima pengampunan dosa. Belas kasihan Tuhan. Supaya mereka dikuduskan. Supaya hidup mereka disucikan. Supaya mereka juga boleh menikmati perlindungan Tuhan. Penjagaan Tuhan. Anugerah Tuhan. Berkat Tuhan. Pembelaan Tuhan. Nyata atas hidup mereka. Mari saudara berdoa, berdoa, berdoa. Demi keselamatan teman-temanmu. Berdoa demi keselamatan keluarga saudara. Berdoa. Oh Jesus. 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 Haleluya. Haleluya. Thank you Jesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Langkah yang kedua, mari kita ambil komitmen hidup dalam integritas. Ambil komitmen hidup dalam kebenaran. Jadi sudah bukan waktunya lagi kita main-main sama dosa, kita kompromi ini nggak apa-apa, itu nggak apa-apa.
No. Saudara boleh dunia ngomong gak apa-apa, tapi standar kita berbeda sama dunia. Kita punya standar firman Tuhan. Yang penting bukan papa gak papa di hadapan manusia, itu gak berarti. Yang paling penting, papa atau gak papanya di hadapan Tuhan. Karena kalau saudara hidup dalam perkenanan Tuhan, maka ada pembelaan Tuhan dalam hidupmu. Ada penjagaan Tuhan, ada anugerah Tuhan dalam hidupmu. Dan hidupmu tidak bisa ditenggelamkan. Siapa mau komitmen hidup dalam integritas, hidup benar di hadapan Tuhan. Mari angkat dua tangan saudara, ikuti doa ini. Katakan, ya Roh Kudus, aku komit hidup benar. Aku komit hidup benar. Aku mau hidup dalam integritas. Aku mau hidup dalam integritas. Mampukan aku. Mari semuanya berdoa. Mampukan Tuhan. Mampukan ya Roh Kudus. Mampukan untuk tegas terhadap dosa. Tinggalkan dosa. Mampukan aku ya Tuhan. Hidup benar dalam integritas. Hidup berkenan di hadapan Tuhan. Sehingga aku tidak bisa ditenggelamkan. Mulai hari ini tetap naik dan tidak turun. Jalan bersama Tuhan. Ini waktumu Roh Kudus. Penuhi setiap hati yang haus akan-Mu. Kulakukan perkara yang mustahil. Setiap hari bergerak dengan tuntunan ilahi. Kulakukan perkara yang mustahil. Katakan, setiap hari bergerak dengan tuntunan ilahi. Yang terakhir, kulakukan perkara yang mustahil. Setiap hari bergerak dengan tuntunan ilahi. Oh, haleluya. Terima kasih Tuhan. Amin. Mulai hari ini hidup benar dalam integritas. Anda tidak bisa ditenggelamkan. Shalom keluarga Allah, jadilah orang yang tidak bisa ditenggelamkan oleh keadaan, hiduplah dalam kebenaran, kekudusan, dan berintegritas. Saatnya kita simak Revival News minggu ini. Persiapkan hati saudara untuk menerima lawatan Tuhan yang dahsyat dalam Unlimited Conference 2021 dan ulang tahun gereja kita yang ke-32 dengan bergabung dalam doa puasa massal mulai 31 Agustus sampai 9 September. KKR Doa Puasa diadakan mulai 31 Agustus sampai 9 September tiap hari jam 6 sore di gbika.org/live atau channel YouTube Keluarga Allah. Khusus hari Sabtu dan Minggu, KKR bergabung dengan ibadah raya. Mari bersama nyalakan kembali api Roh Kudus dalam hidup kita.
Saya percaya conference saat ini, saudara, unlimited conference saat ini akan datang apa yang lebih lagi. Karena persiapan tuayan akhir zaman. Saya dorong saudara, sungguh-sungguh saudara, tangkap saudara, ikuti, daftarkan. Kalau saudara belum daftar, daftarkan. Jangan menunggu nanti hari-hari akhir. Karena saat kita menanggapi, Tuhan melihat hati yang lapar dan haus akan Tuhan. Dan sikap hati itu akan mendatangkan kasih karunia. Pesan saya sekali lagi, saudara, saat ini juga saudara daftarkan. Dan saudara akan lihat api Roh Kudus menyambar, datang, dan saudara akan menyala di dalam Tuhan. Sehingga hidupmu penuh kemenangan dan dipakai oleh Tuhan tuaian besar-besaran. Demikian Revival News minggu ini. Teruslah tenggelam dalam pengurapan Roh Kudus. Tuhan Yesus memberkati. Shalom keluarga Allah yang diberkati Tuhan. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyaksikan cinta kasih Tuhan Yesus yang saya rasakan. Perkenalkan, nama saya Ibu Deborah. Saya seorang ibu rumah tangga biasa, tapi saya rindu bisa melayani Tuhan sungguh-sungguh. Saya rindu bisa dipakai Tuhan dengan apa yang ada dalam hidup saya. Sedikit cerita saudara, kalau saya pergi ke gereja, saya pergi ke komsel pada saat onset atau ada kegiatan yang lainnya, saya selalu naik sepeda kesukaan saya, yaitu sepeda ondal saudara. Dan itu saya nikmati, saya bersyukur karena saya tahu Tuhan Yesus itu selalu memberkati hidup saya. Benar saudara, ketika semua orang merasakan dampak di masa pandemi ini, Tuhan justru menyatakan mujizatnya dalam hidup saya. Tuhan memberkati saya di masa pandemi ini. Ya, mujizat di masa pandemi sudah saya rasakan. Berawal ketika saya mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Bapak Ubaja Tanto Setiawan, ketika beliau menyampaikan tentang menabur benih profetik. Saya menangkap firman itu, lalu saya melakukannya saudara. Tapi dalam hati saya berkata kepada Tuhan, Tuhan, kondisi keuangan keluarga saya saat ini sedang tidak baik. Bahkan kami harus menyiapkan banyak uang untuk mencukupi kebutuhan keluarga. Tapi saya tetap tangkap firman itu. Saya mau melakukannya. Saya mau memberikan yang terbaik buat Tuhan. Saya mau belajar memberi dari kekurangan saya. Singkat cerita saudara, saya mengambil taburan benih profetik, saya persiapkan, saya berangkat beribadah ke gereja. Dan apa yang terjadi saudaraku? Sebelum ibadah itu dimulai, ada seorang hamba Tuhan yang mendekati saya. Saya tahu beliau juga setia melayani di gereja. Hamba Tuhan itu berkata kepada saya, menyampaikan bahwa Tuhan berkata kepada beliau dan itu harus disampaikan kepada saya. Lalu hamba Tuhan itu berkata, Ibu Deborah, saya akan memberkati ibu. Dan itu saya sampaikan sekarang. Saya sangat bersyukur kepada Tuhan Yesus. Sekalipun berkat itu baru disampaikan, tapi saya merasakan kasih Allah yang luar biasa di dalam hidup saya. Dan pelajaran yang saya tangkap kali ini saudara, ketika saya mau melangkah untuk melakukan firman Tuhan, ternyata Tuhan sudah menyediakan berkat buat saya. Saat itu juga saya cepat-cepat langsung mengambil taburan benih profetik yang sudah saya siapkan. Lalu saya masukkan ke persembahan gereja. Selang beberapa waktu lamanya, hamba Tuhan ini menelpon saya, menyampaikan bahwa berkat yang akan diberikan kepada saya itu sudah disiapkan. Kemudian saya diminta untuk datang. Saya dengan suami akhirnya datang ke sebuah showroom. Di situ hamba Tuhan ini berkata, saya boleh memilih satu sepeda motor yang baru. Saya boleh memilih
jenisnya apa, saya boleh memilih merek, bahkan warnanya apa, saya boleh memilih. Puji nama Tuhan. Ini mujizat yang saya terima. Mujizat sepeda motor yang baru. Saya percaya ketika Tuhan mau memakai saya, maka Tuhan juga mempersiapkan apa yang saya butuhkan. Melalui hamba Tuhan ini, pertolongannya dinyatakan. Puji nama Tuhan, saya yakin dan percaya juga kalau Tuhan memberkati saya, maka saudara semua juga bisa diberkati oleh Tuhan. Oleh sebab itu saudara, saya mengajak, mari beribadah di GBI Keluarga Allah. Tangkap setiap rema firman Tuhan yang disampaikan oleh Bapak Obadja Tanto Setiawan. Maka saya percaya semua pasti diberkati oleh Tuhan. Terima kasih. Sekarang angkat dua tangan saudara, terima blessing ini. Diberkatilah saudara oleh Tuhan. Diberkatilah keluarga saudara oleh Tuhan. Diberkatilah studi dan pekerjaan saudara oleh Tuhan. Diberkatilah kesehatan dan masa depan saudara oleh Tuhan. Dan diberkatilah pertumbuhan rohani serta pelayanan saudara oleh Tuhan. Dalam anugerah Allah Bapa, cinta kasih Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus sekarang sampai selama-lamanya. Mari bersama kita katakan, amin. Salam keluarga Allah, sampai berjumpa minggu depan. Tuhan memberkati. Amin. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Mujizatmu dinyatakan.
Yesus.